warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ahmad Dawam dari Luak Pati ya. Dan kebetulan saya mengajar di SMK Muhammadiyah 1 Pati ya. Sudah beberapa waktu dan beberapa tahun ya. Dan pada hari ini saya sedang melakukan praktek video pembelajaran yang ditugaskan oleh panitia PPG UIN Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak masuk? Semuanya masuk? Masuk. Ya, semuanya hadir di sini ya. Iya. Tidak ada yang sakit dan tidak ada yang izin ya. Iya. Untuk selanjutnya, mari kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa bersama ya. Diawali dengan basmalah, kemudian dilanjutkan dengan Alhamdulillahi wabarakatuh. Pada para peserta didik pada pagi hari ini ya, yang diharapkan nanti para peserta didik bisa memahami apa yang saya sampaikan ya. Mungkin dari beberapa guru-guru dan dari para pengajar yang lain ya, adik-adik sudah mendapatkannya. Tetapi dari peserta didik ini pada hari ini Pak Dawam akan menyampaikan sesuatu yang lebih spesial ya buat para peserta didik untuk dapat memahami tentang sejarah mengulang kembali masa kejayaan Islam di abad pertengahan. Ingat pelajaran minggu kemarin, Anissa? Ingat Ya, silakan. Tentang apa? mengenai masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali. Ya, mengenai masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali. Yang dimaksud dengan masa kejayaan Islam itu apa, Anissa? Kejayaan Islam adalah di mana pada saat Islam di mana pada saat itu Islam sedang di masa jayanya. Ya, pada abad pertengahan ya, di abad pertengahan. Jadi banyak tokoh-tokoh Islam yang muncul pada saat itu ya, di abad pertengahan itu, yang bisa mengembangkan Islam ya, dengan ilmu pengetahuan ya, dengan berbagai macam dasar-dasar teori ilmu pengetahuan ya. Itu mereka bisa menggunakan atau bisa memberikan sumbangan ya, teori pemikiran baik itu Islam maupun pemikiran umum, seperti para penemu Al-Jabar ya. Al-Jabar itu seorang tokoh Islam yang menemukan matematika ya. Kemudian ada Ar-Razi, ada apa namanya, masih banyak lagi, ada Avicenna ya. Avicenna itu adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina itu adalah seorang tokoh dalam ilmu kedokteran ya, yang menemukan banyak teori dalam ilmu kedokteran ya. Selanjutnya diharapkan nanti para peserta didik bisa membaca, bisa menyimak dan memahami apa yang saya berikan ya, dengan cara atau dengan pendekatan saintifik ya, dan dengan metode pembelajaran discovery learning. Kalian membuka lembar evaluasi ya, yang di belakang. Di belakang ini ada lembar evaluasi ya. Itu kalian mengerjakan ya, di kertas ya. Kalian mengerjakan. Saya kasih waktu selama 5 menit ya, Iya. untuk mengerjakan evaluasi ya, yang ada di ya, di halaman 79 gitu ya. Yang asal saya tahu. Kemudian A, kemudian B 1 2 ya. Kemudian yang C itu di ini aja, ditulis setuju sama setuju itu ya, dicentang-centang aja ya. Masing-masing mengerjakan ya, tidak hanya satu kelompok satu. Jadi semuanya mengerjakan.
di kertas satu lembar ya. Kertasnya diambil satu lembar. Tujuan pembelajaran ya pada pagi hari ini adalah yang pertama menelaah perkembangan peradaban Islam ya pada masa kejayaan di abad pertengahan. Dan yang kedua, peserta didik bisa menjelaskan lahirnya Islam dan munculnya peradaban baru. Ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan faktor pendorong kemajuan Islam, ya. Baik faktor eksternal maupun internal. Keempat, ya, peserta didik dapat menganalisis tumbuh kembangnya beragam ilmu, perkembangan ilmu pengetahuan ya pada masa kejayaan Islam ya pada waktu itu. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi pusat-pusat perkembangan Islam ya pada masa kejayaan Islam, sehingga peserta didik juga bisa napak tilas ya akan tempat-tempat bersejarah yang berkaitan dengan peninggalan pada masa kejayaan Islam. Kemudian yang terakhir adalah para peserta didik bisa menganalisis ya perkembangan situasi pada masa kejayaan Islam di abad pertengahan. Praktek pembelajaran pada pagi hari ini nanti akan menggunakan metode saintifik ya atau pendekatan saintifik dengan metode discovery learning ya. Nanti para siswa akan belajar dengan diskusi kelompok ya. Jadi berdiskusi kelompok, nanti membuat kelompok, ada 4 kelompok yang jadi 4 kelompok ini berdiskusi membahas tentang tema yang ada pada hari ini. Nah, ada 3 tema aktual ya. Yang pertama adalah masa kejayaan Islam ya. Yang kedua adalah periodisasi Islam di abad pertengahan. Kemudian yang ketiga itu adalah tokoh-tokoh yang berperan ya dalam masa kejayaan Islam ya. Kemudian yang keempat itu adalah perkembangan atau perkembangan ilmu pengetahuan ya pada masa kejayaan Islam beserta peninggalan-peninggalannya. Ini mulai periodisasi sejarah Islam. Kemudian kamu masa kejayaan Islam ya mendiskusikan. Kemudian kamu tokoh Islam yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang ilmu. Berikut ini tokoh-tokoh muslim yang telah menyumbangkan karyanya untuk peradaban umat manusia. Yang pertama ada Ibnu Rushd. Pada tahun 520 sampai 595 Hijriah. Nama lengkap Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd. Menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan sejarah Islam antara lain 1. Verifikasi kejayaan Islam. Verifikasi ini diberi keterangan sebagai ekspansi, integrasi, dan kemajuan pada tambah dari menguasai sampai verifikasi dan fase disintegrasi pada 1000 sampai 1250. Yang kedua, periode pertengahan. Periode pertengahan adalah periode kemunduran Islam yang menjadi 2 fase. Yang pertama adalah fase kemunduran, yaitu pada 1250 sampai 1500 Masehi. Dan di fase munculnya 3 kerajaan besar menjadi 1500 sampai 1800 Masehi. Dimulai dengan zaman emas 1500 sampai 1700 Masehi dan zaman kemudian pada 1900 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga, periode modern yaitu pada tahun 1800 Masehi sampai seterusnya. Periode ini adalah menjelaskan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pemuda Islam dari wilayah
bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial dan bidang militer. Sedangkan pada Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial dan bidang militer. Kemajuan Islam disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal: 1. Konsistensi umat Islam pada ajaran Islam. 2. Ajaran Islam mendorong umatnya buat maju. 3. Islam sebagai rahmat seluruh alam. Faktor eksternal: 1. Terjadi asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain yang lebih mengalami perkembangan ilmu pengetahuan. 2. Gerakan terjemah untuk menjermankan kitab-kitab asing. Dengan pembelajaran ini ya, kami harapkan anak-anak bisa lebih bijak ya di dalam menggunakan sosial media, juga menggunakan internet ya, dalam rangka untuk mencari tahu segala sesuatu ya, yang ada di yang berhubungan dengan media pembelajaran ya. Akan tetapi juga anak-anak juga bisa lebih banyak menggunakan internet untuk bahan literasi, bukan hanya untuk sekedar untuk bermain dan kemudian sekedar untuk mencari, kemudian tidak melakukan literasi atau pendalaman di dalam bacaan ya, atau bahan dari bahan untuk membaca lebih teliti ya. Jadi kalian itu paling tidak peserta didik bisa memanfaatkan internet untuk menambah literasi ya. Juga untuk melengkapi ya dari literasi yang ada di buku-buku yang kalian baca di sekolah. Dan kalian boleh bermain internet, tapi tetap juga harus membaca buku-buku yang ada di sekolah itu sebagai bahan dasar. Nanti kita lanjutkan ya dengan presentasi setiap kelompok. Nanti setiap kelompok nanti berdepan untuk presentasi hasil dari diskusi yang dalam tulisan saja ya, sudah ditulis dan dipresentasikan depan untuk setiap kelompok. Nanti ada satu perwakilan, nanti yang lain sampingnya ya. Demikian tadi materi yang sudah saya berikan ya pada pagi hari ini, dan kalian mestinya sudah bisa menyimpulkan ya apa yang sudah saya sampaikan dalam bentuk pendekatan saintifik ya, dan kalian sudah bisa memberikan kesimpulan ya yang tadi sudah diajarkan melalui diskusi kelompok, melalui evaluasi, dan melalui persepsi dari saya, dan untuk kemudian kalian bisa sehingga kalian bisa memahami dan menemukan ya apa dari kesimpulan yang harus kalian cermati pada pagi hari ini ya, dalam materi yang sudah saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kalian bisa meneladani apa yang sudah dicontohkan para ilmuwan ya, kemudian para orang-orang Islam yang terdahulu di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.